Pesisir selatan Layen, Aceh Besar dikenal dengan pantai karang yang kaya akan biota laut. Saya bersama Bang Halim dan Bang Madun akan berburu biota laut yang bersembunyi di antara ombak dan batuan karang. Masih berada di wilayah pesisir di Aceh Besar nih. Saya sudah membawa perlengkapan saya. Kita mau mencari salah satu jenis kepiting yang susah ditemui. Pantai Layen dikenal dengan ombak karangnya yang besar. Tidak terkecuali ketika musim teduh sekalipun. Kita tuh jalannya harus miring karena ombaknya cukup besar. Kakinya tuh harus pakai kuda-kuda. Jadi waktu keserang ombak, nah badannya tuh masih bisa berdiri tegak. Berjalan di atas batuan karang membuat saya harus waspada. Tak hanya karena tajamnya karang, tapi ombak yang tiba-tiba datang bisa menghempas saya kapanpun. Karena di sini banyak sekali batu-batu karang, jadi kita tuh kadang nggak tahu tiba-tiba udah dalam, tiba-tiba dia pendek lagi, udah nggak berasa badan udah basah semua. Saya melihat seekor kepiting bulan. Semoga menjadi rezeki pertama saya hari ini. Ini dia yang kita cari, kepiting bulan. Tapi kalau di sini sebutnya apa, Bang? Kepiting karang. Kepiting karang. Tuh, ini dapat yang kecil nih. Kepiting bulan merupakan salah satu jenis kepiting laut yang mempunyai bentuk dan motif berbeda dari jenis kepiting lainnya. Kepiting jenis ini mempunyai bentuk lebih bulat dengan ciri khas totol merah pada cangkangnya. Kepiting bulan itu biasanya dia hidupnya nokturnal. Jadi kalau malam hari dia akan muncul, kalau siang hari kayak gini dia akan sembunyi. Makanya dari tadi kita tusuk-tusuk bagian karang yang ada lubangnya, biasanya dia sembunyinya tuh di situ. Kepiting laut mempunyai alat pernapasan berupa insang. Saat kondisi terik, mereka akan berendam untuk menjaga insangnya tetap lembab. Buat cari kepiting ini, tuh dia memang berada di wilayah perbatasan air lautnya dan karang-karang. Jadi agak susahnya tuh karena ombak ketika datang. Kerasnya ombak karang menghasilkan buih air yang cukup menghalangi pandangan. Saya harus jeli melihat keberadaannya di sela-sela batuan karang. Kepiting laut umumnya ditutupi dengan cangkang kapur yang tebal dan keras. Pada bagian belakang terdapat 6 pasang kaki untuk berjalan dan sepasang kaki untuk berenang. Dapat juga akhirnya nih kepiting bulan juga, cuman dia tuh di kaki-kaki yang bawahnya ada bulu-bulu dan juga kayak duri nih. Dan sayang banget pecah nih karena kena tombak berkali-kali. Cangkang kepiting bulan mempunyai tekstur yang lebih tebal dari kepiting laut jenis lainnya. Meskipun begitu, kepiting jenis ini tak seagresif kepiting bakau. Saya coba ambil pakai tangan, akhirnya bisa. Walaupun tadi dia nempel banget di karang-karangnya, tapi akhirnya dapat juga. Hasil berburu kita sudah banyak yang di tangan maupun yang di karung. Sekarang kita mau olah menjadi makanan yang mantap. Ayo Bang, kita kumpulkan dulu. Ombak air pasang yang semakin besar menjadi alarm alami untuk kami beristirahat dan menepi. Paling enak setelah berburu kepiting langsung diolah. Apalagi cuma dibakar aja sambil ngeliat view yang sangat cantik. Ayo Bang, ini langsung dibakar? Langsung dibakar. Kepiting bulan menjadi makan siang yang istimewa bagi saya. Keberadaannya yang susah dicari membuat kepiting ini juga jarang diperjualbelikan di pasar. Karena pas kepiting bulan ini tuh sangat keras, makanya kenapa harus dibara api langsung. Karena kalau nggak bisa jadi dia nggak matang. Cangkang yang keras juga melindungi tekstur daging kepiting meskipun terbakar api yang cukup panas. Kepiting bulan ini memiliki cangkang yang cukup keras nih. Suaranya aja sama kayak batu.
Jadi bukanya tuh harus dipukul-pukul. Usaha yang dikeluarkan untuk mengambil kepiting ini terbayar dengan rasa dagingnya yang enak. Di kepiting bulan ini daging yang paling banyak itu ada di bagian capitnya. Nih, kayak gini nih. Enak banget, Bang. Di luar dugaan, ternyata tekstur dagingnya lebih padat dan gurih dibandingkan dengan kepiting laut jenis lainnya. Siapa sangka di balik batu karang yang keras dan deburan ombak terdapat kepiting bulan yang susah dicari tapi rasanya luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah menjelajah Aceh besar, petualangan di Tanah Rencong saya lanjutkan ke pesisir Aceh Tamiang. Bersama dengan warga desa Pusung Kapal, saya akan mencari telur tutung. Nah, biasanya musim seperti ini, tutung itu bertelur di daratan. Biasanya, warga akan mencari sarang dan mengamankan telur-telurnya. Meskipun termasuk jenis kura-kura, tuntong bertelur di pasir pantai seperti penyu. Dengan hati-hati, saya dan Ibu Ida memindahkan telur tuntong ke dalam ember yang diberi pasir. Tujuannya untuk menjaga suhu telur dan supaya telur tuntong tidak terguncang dan rusak. Dan biasanya musim-musim tuntong bertelur itu ada di musim September sampai dengan Maret. Nah, untuk puncaknya sendiri ada di bulan Januari dan Februari. Memasuki bulan tuntong bertelur, setiap pagi atau sore, Pak Effendi dan Ibu Ida selalu menyempatkan untuk mencari telur tuntong setelah beraktivitas sebagai nelayan. Masyarakat desa di sini sudah memiliki kesadaran akan hewan tuntong ini. Nah, makanya telur-telur ini diambil untuk nanti diserahkan dan diamankan. Masyarakat mengambil telur-telur ini sebagai bentuk kepedulian mereka akan kelestarian tuntong yang sudah terancam punah. Sebagai wilayah endemik, Desa Kuala Pusung Kapal mempunyai rumah konservasi yang selalu bekerja sama dengan masyarakat lokal. Telur-telur akan didata sesuai lokasi dan jam penemuan telur tuntong. Telur-telur yang didapat dari warga biasanya langsung ditaruh di tempat penetasan. Nah, ini tempatnya tuh udah ada nomor-nomornya sesuai dengan data-datanya. Nomor yang dipasang menandakan urutan penemuan telur tuntong. Telur-telur ini harus segera dipindahkan ke dalam pasir supaya tidak rusak. Walaupun ini telur-telurnya dipindahkan, tapi tetap dibuat sesuai dengan habitat aslinya. Di kedalaman kurang lebih 20 cm dan lebarnya 13 cm. Upaya ini dilakukan untuk melindungi telur tuntong dari ancaman predator dan perdagangan telur ilegal. Telur-telur tuntung ini dia akan menetas ketika sudah mencapai 70 sampai 75 hari. Ternyata ada yang lagi netes tuh. Udah mulai jalan-jalan dia. Lucu banget. Yang baru saja menetas ini akan diamankan terlebih dahulu dan kita mau rilis yang sudah usianya 6 bulan. Sebelum merilis tukik tuntong, hari ini saya akan mengikuti jadwal patroli dari rumah tuntong di Kuala Pusung Kapal di sepanjang muara Sungai Tamiang. Ternyata di Kuala Pusung Kapal ini masih banyak sekali buaya-buaya itu. Kita udah ketemu ada sekitar 3 buaya, tuh salah satunya, dan lagi berjemur. Tuh, karena tahu keberadaan kita, buaya itu langsung masuk ke bawah. Lumayan deg-degan juga rasanya, karena lumayan dekat sama buaya-buaya. Tak hanya menjadi rumah bagi tuntong, muara Sungai Tamiang merupakan habitat berbagai jenis satwa.
Salah satunya buaya muara yang menjadi puncak rantai makanan di wilayah ini. Keberadaannya di lingkungan ini menandakan bahwa kondisi ekosistem di muara Sungai Tamiang masih terjaga. Di tengah perjalanan kita ketemu sama tuntong yang lagi berjemur. Dia ada di dekat-dekat pohon situ dan warnanya tuh mirip banget sama kayak batang pohon. Akhirnya saya melihat keberadaan tuntong di alam liar. Dia ada tuntongnya tuh. Jadi posisinya lucu banget, kayak lagi santai dia. Nih, sekarang kita mau ambil buat dicek. Tuntong laut di Aceh Tamiang merupakan salah satu populasi penting dari spesies Batagur borneoensis di Indonesia. Kawasan muara Sungai Tamiang ini dikenal menjadi salah satu lokasi utama tempat tuntong laut hidup dan berkembang biak. Nah, ini sekarang lagi mau dilakukan proses pemasangan microchipnya. Jadi memang harus posisi gini ya? Posisi di sini pemasangan itu berada di kaki si tuntung ini, itu sebelah kanan. Oke. Jadi akan kita suntikkan itu persis di bawah ini. Tujuan pemasangan chip ini gunanya untuk pendataan setiap tahunnya. Jadi apakah dia ini berkembang, terus pertumbuhannya seperti apa, semakin besarkah, populasinya semakin banyak atau tidak. Pemasangan microchip menjadi salah satu upaya untuk mempelajari perkembangan mereka di alam liar. Kemungkinan kira-kira usianya tuh ada sekitar 4 tahun. Nah, dapat dilihat dari model karapasnya ini, dia tuh masih ada corak-coraknya nih. Secara ilmiah, para pecinta tuntong ini juga belum mendapatkan metode untuk mengukur dan mendeteksi usia tuntong. Namun semakin dewasa, petak-petak kerapas atau tempurung tuntong perlahan akan pudar dan menghilang. Nah, ini kalau kayak gini, ini kelaminnya dia betina. Selain dari coraknya biasanya dilihat dari apa? Ya, kalau pejantan biasanya ada tanda di sini ini di kepala, atas kepalanya ya? Atas kepala itu kalau di musim kawin dia akan berubah warna menjadi merah itu, Mbak. Menjadi merah. Ya, kalau betina dia tetap polos saja. Tetap polos kayak gini. Nah, ini berarti termasuk betina. Iya. Termasuk betina nih karena dia nggak punya tanda di kepalanya. Pada siang hari, tuntong akan keluar untuk berjemur dan mencari makan. Tak hanya menyuntikkan microchip, para pecinta tuntong juga mengukur besar dan berat tuntong sebagai catatan perkembangannya nanti. Setelah pendataan, nih sekarang kita mau rilis gunanya supaya populasinya semakin bertambah dan juga tubuhnya semakin pesat. Nah, ini sudah ada beberapa tuntong yang siap untuk dilepaskan. Dengan melepaskan tuntong berarti ikut menjaga wilayah ekosistem Sungai Muara Tamiang. Setelah mengamati dan melakukan pendataan tuntong liar, saya berkesempatan untuk merilis beberapa ekor tukik yang sudah siap dilepaskan ke habitatnya. Nah, ini sudah ada beberapa tuntong yang siap untuk dilepaskan. Nah, untuk presentasinya, dia hidup di alam liar itu hanya sekitar 30–40% saja. Tak beda halnya dengan tukik penyu di lautan. Presentasi hidup tuntong juga sangat kecil. Namun, sejak 2012 hingga tahun ini, tercatat sudah ada lebih dari 3.000 tukik dilepaskan ke habitatnya di muara Sungai Tamiang. Tuntong merupakan hewan langka yang harus dilindungi. Dengan melepaskan tuntong berarti ikut menjaga wilayah ekosistem Sungai Muara Tamiang. Ikuti jejak saya, jejak petualang!